Selamat datang di Macata. Mari cari tahu. Bareng aku Rizka yang bakal nemenin kalian semua selama 15 menit ke depan. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrolin seputar isu sosial, isu lingkungan, dan isu perempuan yang ternyata di Yogyakarta itu ada loh komunitas yang peduli tentang lingkungan sosial dan perempuan itu sendiri. Wah, menarik nih karena isu lingkungan sekarang ini lagi jadi sorotan masyarakat banget ya. Karena dampaknya itu semakin nyata buat kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira siapa nih tamu kita hari ini? Oke, biar nggak penasaran, tetap stay tune karena selama 15 menit ke depan kita bakal ngobrolin tentang komunitas teman Kartini ini. Oke, sebelum masuk ke obrolannya nih, kita simak dulu video tayangan berikut ini. Sampah telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius di Yogyakarta, terutama terkait pengelolaan sampah dikarenakan tempat pembuangan akhir piungan yang sering mengalami overload menjadi salah satu isu utama yang perlu segera ditangani. Yogyakarta menghasilkan ribuan ton sampah setiap harinya. Menurut penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Jurnal Pengelolaan Lingkungan, Yogyakarta menghasilkan lebih dari 1.500 ton sampah setiap harinya. Volume ini terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas kota. Mayoritas sampah berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan. Hingga sekarang, pengelolaan sampah di Yogyakarta masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah ini menjadi semakin parah setelah TPA Piungan ditutup, sehingga masyarakat banyak yang membuang sampah sembarangan di berbagai tempat seperti pinggir jalan, sungai, dan lahan kosong. Melihat situasi ini, Alifa sebagai pendiri dari komunitas Teman Kartini menanggapi bahwa situasi ini sangat memprihatinkan. Penutupan TPA Piungan seharusnya diiringi dengan solusi alternatif yang jelas dan efektif untuk pengelolaan sampah. Kami di Teman Kartini berupaya untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat tentang pentingnya mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah dengan bijak. Sampah yang kita hasilkan sehari-hari, terutama sampah yang susah diurai, itu mereka sendiri kewalahan untuk mengelolanya. Juga selain pemerintah setempat sudah melakukan yang terbaik, tentunya komitmen dalam diri kita sendiri itu juga harus dibangun, teman-teman. Kita harus mengurangi limbah sampah plastik juga gitu. Dengan tantangan yang ada dan berbagai upaya yang telah dilakukan, pengelolaan sampah di Yogyakarta akan tetap menjadi isu yang membutuhkan perhatian keberlanjutan dari berbagai pihak. Semakin banyak yang peduli, semakin besar juga peluang kita untuk menyelamatkan bumi. Itu tadi penayangan tentang komunitas Teman Kartini yang bakal jadi bahan obrolan kita hari ini. Nah, kita udah kedatangan tamunya nih, Kak Aurora selaku pengurus komunitas Teman Kartini. Beri tepuk tangan dulu dong buat Kak Aurora. Halo Kak Aurora, selamat datang. Halo. Apa Rizka. kabar Kak Aurora? Baik, Baik, alhamdulillah. Nah, ini penonton udah penasaran banget nih pastinya. Langsung aja aku mau nanya, bisa diceritain gak sih Kak awal mula berdirinya komunitas Teman Kartini ini? Jadi komunitas Teman Kartini ini berdiri pas masa pandemi COVID-19, di mana kita sebagai generasi Z, terutama anak muda, resah nih. Kan biasanya kegiatan di luar, terus pandemi kita harus terkungkung di ruangan gitu ya. Pada akhirnya salah satu alumni dari sekolah yang sama dengan aku, Alifa, itu berinisiatif lah untuk membentuk komunitas Teman Kartini ini gitu. Dikarenakan pada saat itu Alifa dan rekan-rekannya, kebetulan di Teman Kartini ini didirikan oleh 3 orang. Nah, jadi Alifa dan rekan-rekannya itu melihat bahwa ada isu-isu yang perlu diselesaikan seperti isu sosial, kewanitaan, dan lingkungan. Maka dari itu berdirilah Teman Kartini. Kenapa namanya Teman Kartini? Karena kita sendiri adalah alumni dari sekolah perempuan dan
ingin sekali generasi Z itu untuk bisa menjadi Kartini-Kartini muda ke depannya yang akan menangani isu-isu lingkungan, sosial, dan kewanitaan tersebut. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, jadi teman Kartini itu adalah komunitas yang peduli akan sosial, lingkungan, dan perempuan. Iya, betul. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang lingkungan nih ya Kak, kira-kira apa sih yang menginspirasi teman Kartini buat terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan? Oke, kalau yang menginspirasi itu sebenarnya kondisi iklim bumi kita sendiri ya. Karena kita tahu sekarang suhu iklim bumi kita tuh lagi naik-naiknya. Kemarin terprediksi 2022 itu naik 17 derajat Celcius dan itu akan sangat panas dan berdampak pada scarcity yang akan datang seperti water scarcity, kemudian pangan, kesehatan, terus isu-isu sosial lainnya juga terdampak dengan lingkungan, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya. Ternyata tuh terdampak, maka dari itu kita sebagai anggota komunitas teman Kartini, khususnya di Environment Leader Session, kita berinisiasi untuk terus mengupayakan dan menyuarakan tema-tema lingkungan dan edukasi lingkungan untuk memberikan awareness kepada generasi Z, terutama audiens kita untuk sadar betapa pentingnya lingkungan kita. Oke, baik. Nah, bisa disebutin nggak sih Kak kira-kira apa aja sih dan ngapain aja kegiatan teman Kartini dalam pelestarian lingkungan? Kalau kegiatan kita paling utama itu karena kita itu komunitas baru ya dan baru berdiri sekitar 3 tahun. Jadi untuk saat ini pergerakan kita masih di menyebarluaskan brand awareness atau community awareness, di mana kita melakukan edukasi secara digital terkait isu-isu lingkungan, kemudian dampak dari limbah yang kita timbulkan, terutama kita sebagai perempuan, limbah-limbah apa aja sih yang kemungkinan besar ini bakalan kita hasilkan gitu. Maka dari itu teman Kartini di satu periode ini membawa campaign #ZeroWasteSkincare, di mana kita sebagai perempuan juga bisa loh berkontribusi untuk mengurangi limbah kita dari limbah-limbah keseharian, yaitu dari skincare kita sendiri. Terus ada juga kita melakukan kegiatan lepas penyu untuk She Breathe Love kita. Jadi kita punya kegiatan tahunan, bahkan triwulan sekali, itu namanya She Breathe Love, dan kita open volunteer Kak untuk wanita-wanita yang lainnya, bahkan laki-laki juga boleh join gitu untuk She Breathe Love ini. Nah, salah satu kegiatannya adalah lepas penyu. Oke, baik. Nah, ini aku penasaran nih Kak, kira-kira gimana sih cara teman Kartini itu buat meningkatkan awareness nih terhadap lingkungan di kalangan komunitas? Kalau untuk ningkatin awareness sebenarnya kita menghadapi banyak tantangan ya Kak. Karena jujur kita juga melakukan riset dulu sebelum kita membuat konten dan kegiatan-kegiatan lainnya, ternyata masih sedikit banget nih anak-anak muda yang aware sama lingkungan. Kalau misal berdasarkan riset yang kita hasilkan, kesadaran itu ada, tapi bagaimana mereka melakukan tindakan setelah kesadaran itu muncul yang masih minim sekali. Dan pada akhirnya cara-cara kita itu mulai dari make educational content gitu-gitu, sama kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas lingkungan lainnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan lingkungan. Salah satunya kemarin kita kerjasama sama komunitas lingkungan di Bantul untuk membersihkan pantai Parangtritis. Jadi kita ngangkutin sampahnya dan itu bareng teman-teman Gen Z yang lainnya gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, itu tadi sedikit obrolan kita bareng Kak Aurora tentang komunitas teman Kartini ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih bakal banyak banget ngobrolin tentang komunitas ini bareng Kak Aurora. Tetap stay tune terus di Macata. Mari cari tahu. Pinjaman online bersama pinjaman jamin.
Yes, berhasil. Permisi, paket. Wah, paketku datang. Atas sama Dimas. Benar, Mas. Makasih, Mas. Berisik. Atas sama Yoga. Kamar sebelah, Mas. Masih di sini bareng aku Rizka yang bakal ngulik-ngulik lebih dalam lagi nih soal komunitas teman Kartini ini bareng Kak Aurora. Nah, tadi kan kita udah bahas soal awal mula berdirinya, terus inspirasi teman Kartini, terus kegiatan teman Kartini dalam pelestarian lingkungan, terus juga cara meningkatkan awareness di kalangan komunitas. Nah, aku sekarang mau nanya nih, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapin teman Kartini dalam mengimplementasikan program lingkungan? Oke, baik. Terima kasih Kak Rizka. Sebenarnya aku juga agak ingin menyampaikan ini ketika ada acara komunitas-komunitas lainnya ya. Salah satu yang membuat kita kesulitan ketika kita membuat konten-konten edukasi dan mengadakan kegiatan adalah aspirasi Gen Z sendiri terhadap kegiatan-kegiatan ramah lingkungan atau isu-isu lingkungan. Karena jujur aja, untuk aku sendiri, aku sebelumnya itu adalah tipe Gen Z yang gak aware nih sama lingkungan. Aku tahu iklim naik, tapi it's okay for make a limbah ya kan. Tapi setelah aku jadi environment leader session, masuk ke tim lingkungan teman Kartini, aku harus mengulik masalah-masalah lingkungan apa sih yang ada di Indonesia dan di belahan dunia ini. Kemudian barulah aku sadar ternyata banyak sekali masalah lingkungan dan masalah lingkungan ini sangat penting untuk kita selesaikan gitu. Nah, itu sih tadi kesadaran, aspirasi dan keingin ikut sertaan dalam kegiatan-kegiatan lingkungan bahkan untuk diri kita sendiri itu masih minim sekali. Oke, baik. Terus apa sih Kak harapan dan tujuan untuk teman Kartini dan masa depan lingkungan di Indonesia? Kalau harapan aku sebagai generasi muda sendiri menuju Indonesia generasi emas 2045, aku harap kita sebagai generasi yang nantinya akan memegang generasi emas itu aware terhadap lingkungan karena kita nggak akan bisa hidup sendirian kalau bumi kita porak-poranda. Kemudian juga aku berharap seperti Jalaluddin Rumi berkata, orang cerdas mengubah dunia, orang bijak mengubah diri sendiri. Jadi untuk mengubah lingkungan mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita rajin bawa tumbler, pakai tote bag, dan no problem untuk pakai plastik sebagai tas yang bisa didaur ulang, maksudnya reusable. Jadi udah kita pakai plastik, kemudian nanti di lain hari kita juga pakai plastik lagi yang sama, itu tuh nggak masalah gitu. Jadi aku harap ada kesadaran dalam diri sendiri sih. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, luar biasa sekali Kak Aurora. Dari penjelasan Kak Aurora tadi, jadi teman Kartini ini merupakan komunitas yang peduli tentang lingkungan, sosial, dan perempuan. Yang dimana mereka itu melakukan kegiatan dengan cara menge-share di media sosial, memberikan edukasi, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya nih seperti melepaskan penyu, terus mengumpulkan sampah, mendaur ulang sampah. Wah, dari cerita teman Kartini ini kita juga bisa belajar bahwa melestarikan lingkungan itu tidak harus melakukan hal-hal yang besar, cukup melakukan hal-hal yang sederhana dan konsisten aja seperti menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan mendaur ulang sampah itu bisa memberikan dampak yang cukup signifikan buat lingkungan sekitar kita. Wah, nggak kerasa nih tiba-tiba udah di penghujung acara aja. Semoga obrolan kita tadi bisa memberikan motivasi buat kita semua ke depannya. Terima kasih buat Kak Aurora telah datang di episode kita kali ini. Sehat selalu buat Kak Aurora. Terima kasih.
Terima kasih juga buat Sobat Macata yang udah setia nonton dari awal sampai akhir acara. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Sampai jumpa lagi di Macata. Mari cari tahu.